Pagi di Pasar Bandung selalu lahir dengan suara gaduh, tapi bagi Sultan, pagi hanyalah lanjutan dari perjuangan yang tak pernah berhenti. Ia duduk bersila di sudut sempit dekat pintu masuk pasar, di atas terpal lusuh yang warnanya telah pudar dimakan waktu. Di hadapannya, sepatu-sepatu usang berjejer menunggu diselamatkan, sama seperti dirinya, lelaki muda dengan wajah tenang yang menyembunyikan lelah bertahun-tahun. Tangannya bergerak cekatan, jarum besar menusuk sol sepatu dengan presisi yang nyaris terlalu rapi untuk seorang tukang pasar. Setiap tarikan benang terasa mantap, seolah ia sudah melakukan pekerjaan ini sepanjang hidupnya. Namun tak seorang pun tahu, ketenangan itu bukan milik orang biasa. Itu adalah ketenangan seseorang yang pernah belajar mengendalikan diri dan kekuatan. Sultan jarang bicara, ia lebih sering menunduk, membiarkan dunia berjalan di atas kepalanya. Pedagang memanggil pembeli, kuli angkut berteriak, dan preman pasar berlalu lalang seperti bayangan ancaman yang tak pernah pergi. Sultan memilih diam, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu, diam seringkali lebih aman daripada kebenaran. Pakaian Sultan sederhana, kaos abu-abu yang mulai sobek di bahu, celana hitam penuh bekas lem, dan sandal jepit tipis. Tak ada yang istimewa dari penampilannya. Ia terlihat seperti bagian dari pasar itu sendiri, kecil, terpinggirkan, dan mudah diinjak. Begitulah cara dunia memandangnya, dan Sultan membiarkan hal itu terjadi. Sesekali, matanya mengangkat pandangan. Tatapannya tajam, jauh lebih tajam dari yang seharusnya dimiliki seorang tukang sol sepatu. Tatapan itu hanya muncul sepersekian detik, lalu kembali padam, terkubur di balik wajah datar yang penuh kesabaran. Tak ada yang menyadari kilatan itu, kecuali pasar, dan pasar menyimpan banyak rahasia. Uang receh yang ia kumpulkan tak pernah cukup, tapi Sultan tak pernah mengeluh. Baginya, setiap sepatu yang kembali bisa dipakai adalah kemenangan kecil. Setiap pelanggan yang tersenyum adalah pengingat bahwa ia masih manusia, bukan sekadar korban keadaan. Namun di balik kesederhanaan itu, ada beban masa lalu yang terus menghantui langkahnya. Tak jauh dari tempatnya duduk, bayangan ketakutan selalu mengintai. Nama-nama preman pasar beredar seperti bisikan kutukan. Sultan mendengarnya, tentu saja. Ia tahu siapa yang berkuasa, siapa yang memalak, dan siapa yang bisa menghancurkan hidupnya dalam satu keputusan. Tapi Sultan tetap di sana, tak bergeser sejengkal pun. Di sudut pasar yang kotor dan bising itu, Sultan bukan hanya tukang sol sepatu. Ia adalah bara yang tertutup abu, api yang memilih untuk tidur. Dan tak ada seorang pun, belum, yang tahu bahwa suatu hari, bara itu akan menyala dan mengubah Pasar Bandung selamanya. Pasar Bandung tak pernah benar-benar terlelap. Ketika matahari naik, hiruk-pikuknya seperti badai yang dilepaskan dari kandang. Teriakan pedagang saling bersahutan, roda gerobak berdecit di atas lantai becek, dan aroma keringat bercampur bau sayur busuk memenuhi udara. Bagi orang luar, pasar hanyalah tempat mencari nafkah. Bagi mereka yang hidup di dalamnya, pasar adalah medan perang yang menuntut ketahanan jiwa. Sultan menyaksikan semuanya dari sudut kecilnya. Ia melihat wajah-wajah putus asa yang dipaksa tersenyum demi pembeli, dan mata-mata lelah yang kehilangan harapan jauh sebelum hari berakhir. Setiap orang di pasar membawa beban masing-masing, tapi tak semua beban terlihat. Beberapa disembunyikan di balik tawa, sebagian lain dipendam dalam diam, seperti yang dilakukan Sultan. Di antara keramaian itu, ada aturan tak tertulis yang lebih kuat dari hukum manapun. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Siapa yang lemah, harus tunduk atau tersingkir. Para pedagang kecil memahami itu dengan baik. Mereka menyiapkan uang setoran bukan hanya untuk sewa lapak, tapi juga untuk membeli keselamatan yang rapuh. Langkah-langkah berat para preman sering terdengar sebelum sosoknya terlihat. Setiap kali itu terjadi, suara pasar seolah menurun, berubah menjadi gumaman waspada. Orang-orang pura-pura sibuk, menunduk, atau berpaling. Tak ada yang ingin menarik perhatian, karena satu kesalahan kecil bisa berujung pada kekerasan yang tak perlu. Sultan tahu ritme itu. Ia hafal kapan harus tetap duduk, kapan harus pura-pura tak mendengar, dan kapan harus menyiapkan uang receh di saku celananya. Kesadarannya akan bahaya bukan berasal dari ketakutan, melainkan dari pemahaman mendalam tentang sifat manusia ketika diberi kuasa tanpa batas. Di pasar ini, keadilan adalah barang langka. Jika ada yang dipukul, orang-orang hanya menoleh sekilas lalu kembali berdagang. Tangisan dianggap gangguan, dan empati sering kalah oleh kebutuhan bertahan hidup.
Sultan pernah melihat seorang pedagang tua diusir dari lapaknya sendiri, dan pasar menelannya tanpa bekas, seolah ia tak pernah ada. Namun di balik semua kekerasan yang tampak biasa itu, pasar menyimpan getaran aneh hari itu. Udara terasa berat, langkah-langkah seperti ditahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sultan merasakannya saat jarum di tangannya berhenti sejenak, seolah nalurinya menangkap tanda yang belum dipahami akal. Pasar Bandung tetap bising, tetap kejam, dan tetap berjalan seperti biasa. Tak seorang pun sadar bahwa tempat ini sedang berdiri di ambang perubahan. Di sudut kecil dekat pintu masuk, seorang tukang sol sepatu melanjutkan pekerjaannya, sementara takdir perlahan mulai bergerak mendekat. Nama Jarot Botak beredar di pasar Bandung seperti bau darah yang tak pernah hilang. Tak perlu melihat wajahnya untuk tahu ia datang, cukup dari perubahan suasana. Suara pedagang merendah, tawa mendadak berhenti, dan langkah kaki menjadi ragu. Jarot adalah ketakutan yang berjalan dengan tubuh manusia. Ia muncul dari celah keramaian bersama dua anak buahnya. Kepalanya licin mengkilap diterpa cahaya matahari, wajahnya keras seperti pahatan kasar. Tatapannya menyapu pasar tanpa emosi, seperti algojo yang menghitung giliran. Setiap langkahnya berat, penuh keyakinan bahwa tempat itu adalah miliknya. Jarot bukan sekadar preman palak. Ia penguasa bayangan yang menentukan siapa boleh bertahan dan siapa harus tersingkir. Tangannya penuh bekas luka, bukan hiasan, melainkan bukti bahwa ia hidup dari kekerasan. Senyumnya jarang muncul, tapi ketika muncul, selalu berarti ada yang akan menderita. Para pedagang satu persatu menyiapkan uang setoran. Beberapa sudah menggenggamnya dengan tangan gemetar, seolah memegang harga diri terakhir mereka. Jarot tak pernah meminta dengan kata-kata halus. Ia hanya berdiri, mengulurkan tangan, dan menunggu. Yang lambat akan diingatkan, dengan cara yang menyakitkan. Sultan melihatnya dari kejauhan. Jarum di tangannya tetap bergerak, namun matanya mengamati tanpa terlihat mengamati. Ia mengenal sosok seperti Jarot, mengenal pola kekuasaan yang dibangun dari rasa takut. Dadanya terasa sedikit sesak, bukan karena gentar, melainkan karena ingatan lama yang mulai mengetuk pelan. Jarot berhenti sejenak, matanya tertuju ke arah Sultan. Tatapan mereka bertemu dalam satu detik yang terasa lebih lama dari seharusnya. Ada sesuatu di mata pemuda tukang sol sepatu itu yang membuat Jarot mengernyit, ketenangan yang tak cocok berada di tempat serendah itu. Namun Jarot segera membuang pikiran itu. Bagi dirinya, semua orang di pasar sama saja. Lemah, tunduk, dan bisa ditekan. Ia melangkah lagi, tertawa kecil, yakin bahwa tak ada satupun manusia di tempat ini yang berani melawannya. Pasar kembali bergerak, tapi bayangan Jarot tertinggal di setiap sudut. Sultan menunduk lagi, melanjutkan pekerjaannya, menyembunyikan sesuatu yang bahkan Jarot Botak belum pahami. Di balik bunyi jarum dan benang, konflik mulai menajam, perlahan namun pasti menuju titik yang tak bisa dihindari. Hari-hari berikutnya berjalan seperti roda usang yang terus berputar di lintasan yang sama. Palakan datang dengan jadwal tak tertulis, tapi semua orang hafal waktunya. Ketika matahari condong ke barat dan pasar mulai sesak oleh pembeli sore, bayangan Jarot Botak dan anak buahnya selalu muncul, menagih ketakutan yang telah mereka tanam. Sultan sudah menyiapkan uang itu sejak pagi. Beberapa lembar lusuh yang ia sisihkan dari hasil kerja kerasnya, disimpan rapi di saku celana. Uang itu bukan sekadar setoran, melainkan tiket agar ia bisa tetap duduk di sudut pasar tanpa diganggu. Ia membencinya, tapi tetap melakukannya, seperti semua orang lain. Satu persatu pedagang menyerahkan setoran. Ada yang tersenyum palsu, ada yang menunduk dalam diam, ada pula yang tangannya gemetar hebat. Jarot menerima semuanya dengan wajah datar, seolah itu hak alamiah yang tak perlu dipertanyakan. Anak buahnya berjaga, mata mereka tajam, siap mematahkan siapapun yang mencoba membangkang. Saat tiba di depan Sultan, Jarot berhenti sedikit lebih lama. Ia menatap pemuda itu dari ujung kepala hingga kaki, seperti menilai barang murahan. Sultan mengeluarkan uangnya tanpa diminta, menyerahkannya dengan kepala tertunduk. Tak ada kata, tak ada perlawanan. Jarot mendengus pelan. "Pinter," katanya singkat, sebelum melangkah pergi. Bagi Jarot, kepatuhan seperti itu adalah hiburan kecil, bukti bahwa kekuasaannya bekerja sempurna. Ia tak tahu bahwa di balik sikap tunduk itu, ada perhitungan sunyi yang terus berjalan. Sultan merasakan sesuatu yang pahit mengalir di dadanya setelah uang itu berpindah tangan. Bukan karena kehilangan uang,
tapi karena rasa muak terhadap ketidakadilan yang ia saksikan setiap hari. Ia melihat pedagang tua di seberangnya menahan air mata setelah setorannya diambil, dan sesuatu di dalam diri Sultan bergetar pelan. Namun ia tetap duduk, tetap bekerja. Jarum kembali menusuk sol sepatu, benang kembali ditarik kuat. Sultan memilih diam, seperti yang selalu ia lakukan. Diam yang penuh tekanan, seperti pintu yang ditahan agar tak terbuka sebelum waktunya. Pasar kembali bising seolah tak terjadi apa-apa. Palakan telah selesai, ketakutan kembali disimpan rapi di hati masing-masing. Tapi di sudut kecil dekat pintu masuk, kesabaran Sultan mulai terkikis sedikit demi sedikit, dan pasar, tanpa sadar, sedang menguji batas terakhir seorang pemuda yang terlalu lama memilih menahan diri. Kesabaran Sultan bukanlah sesuatu yang lahir dari kelemahan. Ia dibangun dari hari-hari panjang menahan diri, dari keputusan sadar untuk tidak membalas dunia yang berkali-kali mencoba meremukkannya. Setiap uang setoran yang hilang, setiap tatapan merendahkan, semuanya dicatat rapi di dalam hatinya, bukan untuk dendam, melainkan sebagai pengingat tentang batas yang suatu hari akan tercapai. Ia bekerja lebih keras dari biasanya. Tangannya bergerak tanpa henti, seolah ingin mengubur pikirannya di balik tumpukan sepatu rusak. Keringat mengalir di pelipisnya, menetes ke tanah pasar yang kotor. Tak ada yang tahu bahwa kelelahan Sultan bukan hanya fisik, tapi juga batin yang terus diperas oleh ketidakadilan. Beberapa pedagang mulai memperhatikannya, bukan karena Sultan berbeda, tapi karena ia selalu tenang di saat yang lain tampak patah. Seorang ibu penjual sayur pernah bertanya pelan bagaimana ia bisa bertahan. Sultan hanya tersenyum tipis, senyum yang tak pernah sampai ke matanya. Di dalam dirinya, ada suara yang mulai berbisik. Suara yang bertanya sampai kapan ia harus diam, sampai kapan ia harus membayar harga untuk kejahatan orang lain. Setiap kali suara itu muncul, Sultan menekannya kembali, mengingat janji lama yang pernah ia buat pada dirinya sendiri. Namun janji pun bisa retak, terutama ketika setiap hari dipukul oleh kenyataan yang sama. Sultan menyaksikan seorang bocah dimarahi preman karena menghalangi jalan, dan hatinya mencelos. Ada sesuatu yang salah dengan dunia ini, dan diam terasa seperti ikut menyetujuinya. Malam hari, setelah pasar mulai lengang, Sultan duduk sendiri lebih lama dari biasanya. Ia memandangi tangannya, tangan yang bagi orang lain hanyalah tangan tukang sol sepatu. Tapi ia tahu, tangan itu pernah diajari untuk hal lain, hal yang jauh lebih berbahaya. Angin malam menyapu pasar, membawa bau besi dan tanah basah. Sultan menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gelombang di dadanya. Ia masih memilih diam, masih memilih sabar. Tapi kini, kesabarannya terasa seperti tali yang ditarik terlalu kencang. Harga kesabaran itu mahal, terlalu mahal bagi seseorang yang terus diinjak tanpa alasan. Dan di sudut pasar Bandung yang mulai sepi, Sultan perlahan menyadari bahwa suatu hari nanti, harga itu tak lagi sanggup ia bayar dengan diam saja. Malam itu, setelah pasar benar-benar lengang dan lampu-lampu kios satu persatu padam, Sultan tak langsung pulang. Ia duduk sendirian di tempat biasa, ditemani sunyi dan suara langkah tikus yang berani keluar dari persembunyian. Dalam kesunyian itulah, masa lalu yang selama ini ia kunci rapat mulai mengetuk pikirannya dengan keras. Dulu, tangannya tak memegang jarum dan benang. Dulu, tubuhnya ditempa dalam disiplin yang kejam, di bawah terik matahari dan dingin malam tanpa ampun. Setiap gerakan diajarkan dengan satu tujuan, mengalahkan lawan secepat dan seefisien mungkin. Tidak ada ruang untuk ragu, tidak ada tempat untuk amarah. Ia ingat peluh bercampur darah, jatuh di tanah latihan. Ingat suara keras seorang lelaki tua yang mengajarinya bahwa kekuatan tanpa kendali hanya akan melahirkan kehancuran. Dari sanalah janji itu lahir, janji untuk tidak menggunakan kemampuan itu kecuali jika benar-benar tak ada jalan lain. Sultan pergi meninggalkan dunia itu ketika kekuatan mulai membuatnya kehilangan arah. Ia memilih menghilang, menjadi orang kecil yang tak dipandang. Pasar Bandung memberinya tempat untuk bersembunyi, untuk menebus masa lalu dengan hidup sederhana dan tak menonjol. Namun masa lalu bukan sesuatu yang bisa dihapus begitu saja. Ia hidup di dalam otot, di dalam refleks, di dalam napas yang teratur. Setiap kali Sultan melihat kekerasan di pasar, tubuhnya bereaksi lebih cepat dari pikirannya. Dan itu menakutkan. Ia menunduk, mengepalkan tangan perlahan. Urat-urat di lengannya menegang, lalu kembali mengendur. Sultan memaksa dirinya tenang. Ia tidak ingin kembali menjadi orang yang dulu. Ia tidak ingin kekuatannya kembali mengambil alih hidupnya.
Tapi dunia terus mengujinya. Setiap palakan, setiap hinaan, setiap tangisan orang lemah seperti pisau kecil yang mengikis pertahanannya. Janji yang ia buat terasa semakin berat untuk dipikul sendirian. Sultan berdiri, merapikan peralatannya, lalu melangkah pergi dari pasar yang gelap. Di balik langkah tenangnya, ada konflik yang semakin jelas, antara janji masa lalu dan kenyataan hari ini. Dan jauh di dalam dirinya, ia tahu, jika hari itu tiba, ia tak akan bisa lagi berpura-pura menjadi tukang sol sepatu biasa. Hari itu dimulai dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Sultan tiba di pasar lebih pagi, berharap bisa mendapat lebih banyak pelanggan sebelum palakan datang. Langit Bandung kelabu, menggantung rendah seolah ikut menekan dada. Ada firasat aneh yang sejak pagi tak mau pergi, tapi Sultan mengabaikannya dan membuka lapaknya seperti biasa. Pelanggan datang silih berganti, namun kebanyakan hanya bertanya lalu pergi. Sepatu yang ia perbaiki tak sebanding dengan hari-hari sebelumnya. Setiap receh yang masuk langsung ia hitung di dalam kepala, dan hasilnya membuat hatinya tenggelam perlahan. Uang itu tak cukup, bahkan jauh dari cukup. Di seberang lapaknya, seorang pedagang tua terbatuk keras berulang kali. Wajahnya pucat, tangannya gemetar saat melayani pembeli. Ketika orang itu hampir roboh, Sultan spontan berdiri dan menahannya. Tanpa banyak bicara, ia menyodorkan uang hasil kerjanya pagi itu untuk membeli obat dan makanan. Keputusan itu menguras sisa penghasilannya hari itu. Sultan kembali duduk, menatap tangannya yang kosong. Ia tahu risikonya, ia tahu sore nanti Jarot akan datang. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sultan merasa pilihannya benar, meski konsekuensinya mengintai. Sore merambat datang dengan langkah pelan namun pasti. Keramaian pasar memuncak, lalu tiba-tiba mereda ketika sosok-sosok yang ditakuti muncul. Jarot botak kembali, kali ini dengan wajah lebih masam dari biasanya. Anak buahnya menyebar, mata mereka mencari mangsa yang terlambat atau lalai. Sultan merogoh saku celananya saat Jarot mendekat. Kosong. Ia mencoba saku lainnya, tetap kosong. Napasnya tertahan, bukan karena panik, melainkan karena kesadaran pahit bahwa hari ini berbeda. Hari ini adalah hari yang salah. Jarot berdiri tepat di depannya. Tatapan mereka bertemu. Tak ada uang yang diserahkan. Tak ada kepala yang menunduk. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti, dan pasar menahan napasnya. Di dalam dada Sultan, ada ketenangan aneh bercampur tegang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, apapun yang terjadi setelah ini tak bisa ditarik kembali. Hari yang salah telah tiba, dan dengannya, awal dari sesuatu yang tak terhindarkan. Jarot botak menatap saku kosong Sultan dengan senyum miring yang perlahan berubah menjadi ejekan. Tawa kecilnya terdengar keras di tengah pasar yang mendadak senyap. Ia melangkah lebih dekat, cukup dekat hingga Sultan bisa mencium bau rokok basi dari napasnya. Keheningan itu bukan kedamaian, melainkan ketakutan yang menunggu perintah. "Uangmu mana?" Suara Jarot rendah, tapi mengandung ancaman yang jelas. Sultan mengangkat kepala, menatap lurus tanpa menjawab. Pasar bergetar oleh detik-detik yang menggantung. Tak ada yang berani bergerak, semua mata tertuju pada mereka. Jarot tertawa lebih keras. Ia menepuk-nepuk pipi Sultan dengan punggung tangan, perlahan namun menghina. "Tukang sol sepatu sok jual mahal," katanya, sengaja memperpanjang hinaan agar semua orang mendengar. Darah Sultan berdesir, namun wajahnya tetap tenang, seperti permukaan danau yang menahan badai di bawahnya. Tanpa peringatan, Jarot menendang terpal lapak Sultan. Sepatu-sepatu beterbangan, jarum dan benang berserakan. Beberapa orang tersentak, sebagian memalingkan wajah. Tak ada yang menolong. Pasar memilih diam lagi. Sultan berdiri perlahan, membantu mengumpulkan peralatannya yang jatuh. Gerakannya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dipermalukan. Jarot melihat itu dan murkanya meledak. Ia menamparkan Sultan keras-keras. Suara tamparan itu memantul di dinding kios dan menghantam harga diri Sultan di depan semua orang. "Ini pelajaran," Jarot mendesis. "Di sini, yang gak setor, diinjek." Anak buahnya tertawa kecil, menambah pahit suasana. Pedagang tua di seberang menutup mulutnya, air mata menggenang, tak sanggup menatap lebih lama. Sultan tak jatuh. Kepalanya sedikit berpaling, lalu kembali tegak. Matanya mengunci Jarot, bukan dengan amarah yang meledak, melainkan dengan kejernihan yang dingin. Sesuatu di tatapan itu membuat tawa anak buah Jarot terhenti. Pasar tetap diam,
Namun keheningan kali ini berbeda. Ia tebal, berat, dan berbahaya. Di tengah kerumunan yang membeku, Sultan merasakan sesuatu di dalam dirinya retak. Bukan tulang, bukan daging, melainkan janji yang selama ini menahan kekuatannya. Dan retakan itu tak bisa lagi disembunyikan. Pasar Bandung membeku seperti foto yang dipaku di waktu. Tak ada teriakan pedagang, tak ada tawar-menawar, bahkan langkah kaki pun terasa terlalu berisik untuk dilakukan. Semua mata tertuju pada Sultan dan Jarot, namun tak satu pun berani benar-benar melihat. Ketakutan menyelimuti mereka seperti kabut tebal yang mencekik. Sultan berdiri di tengah lapaknya yang porak-poranda. Darah tipis terasa hangat di sudut bibirnya, bekas tamparan yang masih berdengung di telinga. Ia mengusapnya pelan, bukan karena sakit, melainkan untuk memastikan dirinya masih sepenuhnya sadar. Dan ia sadar, terlalu sadar, bahwa sesuatu telah berubah. Jarot menunggu reaksi. Ia terbiasa melihat orang menangis, memohon, atau jatuh tersungkur. Tapi Sultan tidak melakukan itu semua. Pemuda itu hanya berdiri, napasnya teratur, bahunya tegak. Ketidaksesuaian itulah yang membuat Jarot gelisah, meski ia tak mau mengakuinya. Anak buah Jarot saling melirik. Mereka merasakan ketegangan yang aneh, seperti udara sebelum hujan badai. Pasar yang biasanya tunduk kini terasa menekan balik, seolah menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang pedagang menjatuhkan timbangan dari tangannya. Bunyi logam itu memantul keras, membuat beberapa orang tersentak. Tapi Sultan tak bergerak. Pandangannya tak lepas dari Jarot, dan di balik tatapan itu, ada keputusan yang matang, bukan emosi sesaat. Sultan mengingat wajah pedagang tua, bocah kecil, dan semua orang yang setiap hari dipaksa menunduk. Ia merasakan beban mereka menumpuk di dadanya, berat, tak tertahankan. Diam tak lagi terasa sebagai pilihan, melainkan sebagai pengkhianatan. Jarot melangkah maju setengah langkah, hendak melanjutkan penghinaan. Tapi langkah itu terasa salah. Naluri liarnya berteriak, memperingatkan bahwa orang di hadapannya bukan mangsa biasa. Namun harga diri dan kebiasaan berkuasa membuatnya mengabaikan peringatan itu. Pasar tetap membisu. Dalam keheningan yang menegangkan itu, Sultan menarik napas panjang. Retakan di dalam dirinya melebar, dan untuk pertama kalinya, ia tak berusaha menutupinya. Di hadapan semua orang, ia bersiap, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk mengakhiri sesuatu yang sudah terlalu lama dibiarkan hidup. Di tengah pasar yang membisu, Sultan menutup mata sejenak. Dalam kegelapan singkat itu, janji lama kembali terngiang jelas, janji untuk tidak menggunakan kekuatan yang pernah ia miliki. Janji yang dulu menyelamatkannya dari kehancuran, kini terasa seperti belenggu yang mencekiknya perlahan. Ia membuka mata, dan dunia tampak lebih tajam dari sebelumnya. Setiap suara kecil terdengar jelas, setiap gerakan orang di sekelilingnya terbaca tanpa usaha. Tubuhnya mengingat sesuatu yang selama ini ia tekan jauh ke dasar kesadaran. Sesuatu yang tak bisa lagi dipaksa tidur. Sultan menatap Jarot botak dengan sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi sebagai preman pasar, bukan sebagai penguasa ketakutan, melainkan sebagai sumber luka yang dibiarkan tumbuh terlalu lama. Ia menyadari bahwa kesabarannya selama ini bukan menghentikan kejahatan, hanya memberinya ruang untuk berkembang. Hatinya bergetar, bukan oleh amarah, tapi oleh kesedihan yang dalam. Kesedihan karena ia telah melihat terlalu banyak orang hancur sementara ia memilih diam. Kesedihan karena ia tahu, andai hari ini ia kembali menunduk, semuanya akan terulang besok, dan lusa, dan seterusnya. Janji itu mulai retak, bukan oleh ego, melainkan oleh tanggung jawab yang akhirnya ia terima. Sultan tak lagi melihat kekuatannya sebagai kutukan, melainkan sebagai alat yang harus digunakan dengan benar. Diam, kini terasa lebih kejam daripada bertindak. Jarot masih berdiri angkuh, menunggu reaksi yang tak kunjung datang. Ia mengira ketenangan Sultan adalah tanda ketakutan terakhir sebelum runtuh. Ia tak tahu bahwa justru disitulah kesalahannya, mengira semua keheningan berasal dari kelemahan. Sultan menggeser kakinya sedikit, menapak lebih mantap di tanah pasar. Gerakan kecil itu nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk beberapa orang berdiri. Ada perubahan halus, namun nyata, seperti udara yang mengencang sebelum kilat menyambar. Di dalam dirinya, Sultan menerima satu kenyataan pahit, janji lama itu tak bisa lagi ia pegang utuh. Dan ketika ia memilih melepaskannya, ia tahu tak ada jalan kembali.
Pasar Bandung menjadi saksi saat seorang tukang sol sepatu berhenti bersembunyi, dan mulai berdiri sebagai dirinya yang sebenarnya. Amarah itu akhirnya bangkit, bukan seperti api yang meledak, melainkan seperti arus dalam yang tak terbendung. Sultan merasakannya mengalir dari dada ke seluruh tubuhnya, hangat dan stabil, tanpa kebencian yang membutakan. Ini bukan amarah liar, ini adalah keputusan. Ia mengangkat kepalanya lebih tinggi dari sebelumnya. Bahunya terbuka, napasnya dalam dan terukur. Pasar yang tadi membisu kini terasa semakin sempit, seolah semua ruang menyempit mengitari dua lelaki yang berdiri berhadapan. Di mata Sultan, ketakutan orang-orang berubah menjadi beban yang harus ia pikul. Sultan melangkah maju satu langkah. Bukan langkah menantang, melainkan langkah pasti. Tanah pasar berderit pelan di bawah telapak kakinya. Gerakan itu sederhana, namun cukup untuk mengirimkan sinyal yang tak bisa disangkal, ia tidak akan mundur lagi. Jarod mengerutkan dahi. Ia terbiasa melihat perlawanan yang kacau, teriakan, makian, atau serangan membabi buta. Tapi yang ada di depannya adalah ketenangan yang dingin, fokus yang membuat naluri liarnya kembali berteriak. Ia menepis rasa itu dengan dengusan meremehkan. "Jangan sok jago," Jarod menggeram, setengah tertawa. Kata-kata itu dimaksudkan untuk meruntuhkan mental. Namun Sultan tak bereaksi. Matanya tetap mengunci, bukan pada wajah Jarod, melainkan pada pusat keseimbangannya, sebuah kebiasaan lama yang kembali hidup. Di sekitar mereka, orang-orang menahan napas. Beberapa anak buah Jarod saling melirik, merasakan perubahan yang sama. Ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang seharusnya tak mereka ganggu. Sultan mengepalkan tangannya perlahan, otot-ototnya menegang lalu mengendur, menyelaraskan tubuh dan pikiran. Ia mengingat pelajaran lama, bertindak tanpa amarah, bergerak tanpa ragu. Semua itu kembali seperti ia tak pernah meninggalkannya. Dalam sekejap yang hening itu, amarah Sultan menemukan bentuknya. Bukan sebagai teriakan, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai keteguhan. Pasar Bandung berdiri di ambang peristiwa yang akan mengubah segalanya, dan tak satu pun dari mereka tahu betapa singkatnya semua itu akan terjadi. Jarod botak tertawa. Suara tawanya pecah dan sengaja dibuat keras, seolah ingin memecah ketegangan dengan ejekan. Ia meludah ke samping, lalu menggeleng pelan sambil menatap Sultan dari ujung mata. Bagi Jarod, ketenangan Sultan hanyalah topeng terakhir sebelum ketakutan mengambil alih. "Apa, mau jadi pahlawan pasar?" katanya sambil tertawa sinis. Kata-kata itu dilemparkan agar semua orang mendengar, agar wibawanya tetap berdiri di atas rasa takut yang ia tanam bertahun-tahun. Anak buahnya ikut terkekeh, meski tawa mereka terdengar dipaksakan. Jarod melangkah mendekat, dadanya dibusungkan. Tubuhnya besar, penuh bekas perkelahian yang selama ini menjadi kebanggaannya. Ia berdiri tepat di depan Sultan, begitu dekat hingga nyaris bersentuhan. Ia ingin menunjukkan bahwa ukuran dan kekerasan adalah segalanya. Sultan tetap diam, tak ada balasan kata, tak ada ekspresi berlebihan. Hanya mata yang tenang dan napas yang terjaga. Diam itu membuat Jarod merasa seperti berbicara pada dinding, dan itu mengganggu harga dirinya. "Kamu pikir tatapan kayak gitu bikin orang takut?" Jarod mendengus. Ia mendorong dada Sultan dengan satu jari, pelan tapi merendahkan. Dorongan itu bukan serangan, melainkan undangan untuk tunduk. Beberapa orang di pasar menutup mata, tak sanggup melihat kelanjutan adegan itu. Mereka yakin akhir cerita sudah mereka kenal, Sultan akan jatuh, atau dipukuli, atau diusir seperti yang lain. Tak ada yang menyangka akhir yang berbeda. Jarod mengangkat tangannya, bersiap memberi pelajaran berikutnya. Di kepalanya, Sultan sudah kalah sebelum apapun terjadi. Ia tak melihat bahaya, karena kesombongannya telah menutup semua naluri. Sultan menatap tangan itu, lalu kembali ke mata Jarod. Untuk pertama kalinya, ada perubahan kecil di wajahnya, bukan amarah, melainkan kejelasan. Dan di detik itulah, Jarod botak melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya, meremehkan seorang pria yang telah berhenti takut. Waktu terasa melambat ketika Sultan melangkah satu langkah ke depan. Langkah itu kecil, nyaris tak berarti bagi mata awam, namun bagi mereka yang peka, itu adalah pergeseran nasib. Tanah pasar berderit pelan di bawah telapak kakinya, seolah mengakui keputusan yang baru saja diambil. Jarod sempat terdiam, bukan karena takut, melainkan bingung. Tak ada teriakan, tak ada ancaman balik, tak ada gestur nekat. Hanya satu langkah maju, dan ketenangan yang menyesakkan.
Untuk pertama kalinya sejak ia berkuasa, Jarod merasa kehilangan kendali atas situasi. Anak buahnya merasakan hal yang sama. Tawa mereka menghilang, digantikan tatapan waspada. Tubuh Sultan kini berdiri dalam posisi yang berbeda, seimbang dan siap, seperti seseorang yang tahu persis apa yang akan ia lakukan. Naluri mereka berteriak agar mundur, tapi kaki mereka membeku. Pasar kembali membisu, namun kali ini bukan karena ketakutan semata. Ada rasa menunggu, seperti penonton yang sadar bahwa klimaks tak bisa dihindari. Bahkan angin seolah berhenti bergerak, menahan napas bersama semua orang. Sultan menatap lurus ke depan. Ia tak melihat Jarod sebagai musuh pribadi, melainkan sebagai akhir dari sebuah rantai. Dalam benaknya, ia mengingat satu pelajaran lama, satu gerakan yang tepat lebih baik daripada 1000 yang sia-sia. Jarod menggeram, merasa wibawanya ditantang. Ia mengepalkan tangan, bahunya menegang, bersiap menggunakan kekerasan yang selama ini selalu berhasil. Ia masih yakin ukuran tubuh dan reputasi akan menyelesaikan segalanya. Namun Sultan tak berubah posisi. Ia berdiri di sana, tenang dan terkumpul, seperti air yang tampak diam namun menyimpan arus mematikan. Matanya fokus, tubuhnya selaras, dan pikirannya jernih. Satu langkah itu menjadi garis tak kasat mata. Garis antara masa lalu dan sekarang, antara diam dan bertindak. Dan ketika Sultan melangkah melewatinya, takdir pasar Bandung pun ikut bergeser, menuju satu momen yang akan dikenang lama setelah debu kembali mengendap. Semuanya terjadi dalam satu tarikan napas. Jarod bergerak lebih dulu, bahunya maju dengan dorongan kasar yang biasa ia gunakan untuk menjatuhkan mental lawan. Gerakan itu penuh tenaga, tapi ceroboh, lahir dari kebiasaan menang, bukan dari kewaspadaan. Sultan tidak mundur, ia tidak menghindar dengan panik. Tubuhnya bergerak alami, seperti mengikuti alur yang telah lama ia kenal. Kakinya menapak mantap, pinggangnya berputar tipis, dan bahunya turun sepersekian detik, cukup untuk membuka jalan. Tak ada teriakan, tak ada ancaman, hanya satu gerakan lurus, singkat, dan bersih. Tangan Sultan melesat ke depan dalam satu pukulan sederhana, diarahkan tepat ke pusat yang selama ini ia pelajari dengan disiplin dingin. Pukulan itu tidak lahir dari kebencian, melainkan dari ketepatan. Suara benturan terdengar tumpul, nyaris tak dramatis. Namun efeknya seketika, tubuh Jarod terhenti seperti mesin yang diputus arusnya. Wajah angkuh itu kehilangan ekspresi, matanya membelalak sesaat sebelum tubuh besarnya terlempar mundur. Waktu kembali berjalan, Jarod jatuh menghantam lantai pasar dengan bunyi keras yang memecah keheningan. Debu beterbangan, beberapa orang menjerit tertahan, sebagian lain terdiam tak percaya pada apa yang baru saja mereka saksikan. Anak buah Jarod membeku, tak satu pun bergerak. Mereka menatap pemimpin mereka yang tergeletak tak bergerak, lalu menatap Sultan, pemuda tukang sol sepatu yang kini berdiri dengan napas tetap teratur, seolah baru saja menyelesaikan pekerjaan kecil. Sultan menurunkan tangannya perlahan, tak ada kemenangan di wajahnya, tak ada kepuasan, hanya kelelahan yang dalam, dan kesedihan yang sunyi. Ia tahu, satu pukulan itu telah mengakhiri sesuatu, bukan hanya perkelahian, tapi sebuah era ketakutan. Pasar Bandung tak lagi membisu karena takut. Ia membisu karena tak percaya. Di tengah debu dan pandangan yang terpaku, Sultan berdiri sendiri, menyadari bahwa dengan satu pukulan tanpa amarah, hidupnya, dan pasar ini, tak akan pernah sama lagi. Tubuh Jarod botak tergeletak di lantai pasar, tak bergerak, seperti patung yang kehilangan nyawa. Wajahnya yang dulu angkuh kini pucat, mata terbuka tanpa fokus. Bunyi pasar yang biasanya riuh belum juga kembali, orang-orang masih terpaku, seolah takut bahwa suara sekecil apapun bisa membangunkannya, atau justru mengundang malapetaka baru. Anak buah Jarod menatap tubuh itu dengan napas tertahan. Mereka tak segera menolong, tak berani mendekat. Kepercayaan diri yang selama ini mereka pinjam dari nama besar Jarod runtuh seketika. Tanpa sang penguasa, mereka hanyalah bayangan tanpa bentuk. Salah satu dari mereka melangkah setengah langkah ke depan, lalu berhenti. Matanya beralih dari Jarod ke Sultan, lalu kembali lagi. Keraguan mengikat kaki-kaki mereka. Untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa kekerasan tak selalu milik yang paling besar atau paling kejam. Sultan berdiri beberapa langkah dari tubuh Jarod. Ia tak menatap lama. Baginya, semuanya sudah selesai. Tak ada dorongan untuk memastikan, tak ada keinginan untuk pamer kemenangan. Ia hanya merasakan beban yang perlahan terangkat, namun meninggalkan ruang kosong yang dingin di dadanya.
Seorang pedagang menjatuhkan tas belanjaannya. Suara itu memecah kebekuan, disusul bisikan-bisikan yang mulai berani keluar, seperti udara yang kembali mengalir setelah lama terkurung. "Jarot tumbang," kata seseorang lirih, seolah takut kata-kata itu sendiri berbahaya. Anak buah Jarot akhirnya mundur satu persatu. Tak ada ancaman, tak ada sumpah balas dendam. Mereka pergi dengan kepala tertunduk, membawa ketakutan yang kini berbalik arah. Pasar menyaksikan kejatuhan penguasa yang selama ini dianggap tak tersentuh. Sultan menghela napas panjang, tangannya terasa berat, bukan oleh kelelahan fisik, melainkan oleh kesadaran bahwa tindakannya akan menggema jauh melampaui hari ini. Ia tahu, legenda sering lahir dari momen singkat yang tak bisa diulang. Di lantai pasar yang masih berdebu, Jarot botak tetap tergeletak, simbol runtuhnya teror yang telah lama mencengkeram. Dan di antara tatapan kagum, takut, dan bingung, Sultan berdiri sebagai saksi hidup bahwa bahkan ketakutan terbesar pun bisa berakhir dalam satu detik yang tepat. Setelah anak buah Jarot menghilang di antara lorong pasar, keheningan yang tersisa terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang menindas, melainkan sunyi yang ragu, seperti dunia yang baru saja terbangun dari mimpi buruk dan belum yakin apakah sudah aman membuka mata. Orang-orang berdiri terpaku, menatap Sultan dengan perasaan campur aduk. Sultan membungkuk perlahan, memunguti jarum, benang, dan sepatu-sepatu yang berserakan. Gerakannya tenang, nyaris biasa, seolah peristiwa barusan hanyalah angin lewat yang mengacaukan lapaknya. Debu diusapnya, dari terpal lusuh, lalu dirapikan kembali di sudut yang sama. Beberapa pedagang mulai mendekat, tapi berhenti di jarak aman. Tak ada yang berani bicara lebih dulu. Mereka takut merusak momen, atau takut bahwa keberanian itu belum sepenuhnya milik mereka. Mata mereka memantul antara tubuh Jarot yang masih tergeletak dan Sultan yang kembali duduk bersila. Sultan tak memandang siapapun. Ia mengikat benang, menusukkan jarum, dan mulai bekerja lagi. Bunyi kecil gesekan benang dengan sol sepatu terdengar jelas di tengah sunyi, seperti denyut nadi pasar yang pelan-pelan kembali berdetak. Seseorang akhirnya berani menarik napas panjang. Lalu yang lain, suara pasar mulai muncul kembali, mula-mula ragu, kemudian perlahan menemukan iramanya. Namun nada itu berubah, tidak lagi sepenuhnya tunduk, ada sesuatu yang terangkat, meski belum sepenuhnya berani berdiri. Sultan merasakan tatapan-tatapan itu tanpa perlu menoleh. Ia tahu, mulai hari ini, ia tak lagi tak terlihat. Tapi ia juga tahu, ketenaran bukanlah sesuatu yang ia cari. Yang ia inginkan hanyalah agar pasar ini bernapas tanpa ketakutan. Ia mengencangkan jahitan terakhir, lalu mengembalikan sepatu kepada pemiliknya. Orang itu menerimanya dengan tangan gemetar, matanya berkaca-kaca. Tak ada ucapan terima kasih yang keluar, hanya anggukan kecil yang syarat makna. Di bawah cahaya sore yang meredup, Sultan tetap di tempatnya, bekerja seperti biasa. Badai telah berlalu, namun jejaknya tertinggal di hati semua orang. Dan di tengah keheningan yang tersisa, pasar Bandung mulai mengenal arti kebebasan, meski masih dengan langkah yang hati-hati. Kabar tentang kejadian sore itu menyebar lebih cepat daripada langkah orang-orang di pasar. Dari mulut ke mulut, dari warung kopi ke gang sempit, nama Sultan disebut dengan nada setengah tak percaya. Tak ada yang menyebutnya pahlawan secara terang-terangan, tapi semua tahu, sesuatu telah berubah selamanya. Keesokan harinya, pasar Bandung terasa berbeda. Jarot botak tak muncul, tak ada anak buah yang mondar-mandir menagih setoran. Para pedagang membuka lapak dengan hati-hati, seperti orang yang baru sembuh dari luka lama dan takut terjatuh lagi. Namun pagi itu berlalu tanpa ancaman. Sultan datang seperti biasa, di jam yang sama, dengan pakaian sederhana yang sama. Ia duduk di sudut pasar, menggelar terpal lusuhnya, dan mulai bekerja. Tak ada sikap angkuh, tak ada sorot mata yang menuntut pengakuan. Ia tetap tukang sol sepatu, setidaknya dari luar. Orang-orang memperhatikannya diam-diam. Ada rasa hormat yang baru, bercampur segan. Beberapa pedagang tersenyum padanya, sebagian mengangguk pelan. Tak ada yang berani berlebihan. Mereka takut merusak keseimbangan baru yang rapuh namun menjanjikan. Tak ada lagi uang setoran yang berpindah tangan. Yang ada hanyalah transaksi jujur antara pembeli dan penjual, keringat yang dibayar dengan layak, dan napas yang tak lagi tertahan. Pasar belum sepenuhnya aman, tapi untuk pertama kalinya, ia terasa adil. Sultan tahu, legenda sering tumbuh lebih besar dari kebenaran. Ia membiarkannya terjadi.